Terimalah tongkat Nur Ahad untuk senjatamu. Senjata ini hanya sarana, hakikat kekuatannya dari Allah. Benda ini barang mati, tidak punya daya dan kekuatan selain daya dan kekuatan Allah. Sebab itu kau harus selalu berhubungan dengan sang pengaturmu, sehingga batinmu kuat. Zikir apa yang harus sering saya ucapkan? Allahu Ahad, Allahu Somad, La ilaha illallahu ahad. Bacalah 100 kali setiap pagi dan petang. Insya Allah akan saya zikirkan. Di episode ini, mari kita langsung saja kepada Bagus Sajiwo, yang 2 hari lalu telah menolong Jatmiko melepaskan belenggu ajian guna Kalasuta Mak Lampir, yang membuat Jatmiko tidak bisa berpikir karena otaknya sudah menyatu dengan alam siluman. Kini pengembaraan Bagus Sajiwo berikutnya bertemu dengan seorang nenek tua sakti yang sedang membawa sesuatu di dalam karung. Namun dengan ketulusan dan ikhlasnya Bagus Sajiwo, mereka menolong nenek tua tersebut untuk membawakan barang yang digendongnya. Lalu siapa gerangan nenek tua sakti itu? Mari kita simak cerita kelanjutannya. Bagus Sajiwo pun mulai mengetahui tentang pribadinya nenek tua itu. Ia pun merasa kagum kepadanya. Nenek setua itu masih mampu berjalan lebih cepat dari Bagus Sajiwo. Malah mereka pun menantang untuk balap lari. Tentu saja Bagus Sajiwo semakin penasaran. Nenek bisa berjalan cepat juga? Tanpa beban tentu saja bisa. Bahkan nenek merasa seperti anak muda. Mau kok adu cepat dengan nenek? Benar, nenek berani adu cepat dengan saya. Orang bilang nenek ini tua-tua keladi. Makin tua, makin jadi. Jadi apanya, Nek? Jadi kuat. Mau bukti? Ayo lawan nenek. Sungguh, Nek. Larilah lebih dulu. Nanti saya menyusul. Jangan sombong, cucu. Nanti kau tidak akan bisa menyusul nenek. Saya bisa mengejar rusa yang sedang ketakutan. Cepat mana lari nenek dengan rusa? Cepat nenek. Nih. Kejar aku, anak muda. Ayo, anak muda. Masa kalah dengan nenek? Begitu saja kepandaianmu, anak muda. Rupanya nenek punya kesaktian juga. Sedikit, untuk melemaskan otot-otot tubuh yang kaku. Ayo, mana lagi kesaktianmu? Masa kalah sama nenek? Baik, kejar aku, Nek. Bagus Sajiwo pun mencoba berlari sekuat tenaga agar dikejar si nenek tua itu. Tapi Bagus Sajiwo dibikin melongo dibuatnya. Karena si nenek tua itu tiba-tiba sudah berada di depannya. Tahukah, Nenek, ajian apa yang saya terapkan untuk dapat melesat cepat? Nenek tahu. Tahu, Nek? Coba ajian apa, Nek? Dasa Mamta. Hebat, Nenek. Siapa nenek sebenarnya? Semasa muda dulu, nenek sering disebut Nyai Lindi Kesturi. Ilmu apa yang nenek pakai hingga bisa mengalahkan Dasa Mamta yang saya miliki? Ilmu rasa sejati. Rasa sejati? Ilmu dari mana itu, Nek? Dari Sang Maha Ahad. Kau ingin memilikinya? Iya, Nek. Ingin sekali. Pejamkan matamu. Jangan kau buka sebelum kusuruh. Baik, Nek. Lalu kemudian, si nenek tua itu pun menyuruhnya memejamkan mata. Dan ternyata, setelah beberapa detik kemudian, Bagus Sajiwo sudah berada di alam lain. Yaitu sudah di alam istana keheningan
atau Istana Langit. Kita di mana, Nek? Jangan banyak tanya dulu. Nanti kau akan tahu sendiri. Selamat datang cucuku Bagus Sajiwo. Selamat Sanggerahan Suci Istana Kaheningan. Assalamualaikum. Hormat saya kepada Andika semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Usahaku berhasil. Aku dapat menemukan jago yang bisa diturunkan ke gelanggang. Benar kan Bagus Sajiwo nama Andika? Apakah kita pernah bertemu sebelum ini? Tapi Andika tahu nama saya. Kami tahu nama Andika, riwayat dan apa yang terjadi. Masa? Coba katakan, apa yang Andika tahu? Bukankah Andika baru saja menolong seorang pemuda bernama Jatmiko? Di situ juga ada 2 orang gadis yang Andika tinggalkan begitu saja. Tepat. Siapakah Andika ini semuanya? Belum waktunya kami menunjukkan jati diri kami pada Andika. Tapi perlu Andika ketahui, dunia ini sebentar lagi penuh dengan kegelapan. Iblis telah mengeluarkan jagonya untuk membuat kerusakan di muka bumi dan menyengsarakan orang banyak. Maka kami para penjaga dan pelestari alam harus mencari jago pula untuk menandingi kekuatan iblis. Maksudnya apa? Saya tidak mengerti. Jika pembawa kegelapan itu datang, maukah Andika menolong kami? Walaupun hanya dengan meneriakkan takbir. Bukan hanya takbir. Jika saya mampu, maka lebih dari itu pun saya bersedia. Alhamdulillah. Selanjutnya, Raja Jin Istana Keheningan pun mengambil benda dari langit berupa tongkat. Yang mana tongkat tersebut jadi buronan para pendekar sakti di muka bumi, yaitu tongkat sakti Nur Ahad, yang konon katanya di dalam tongkat tersebut terdapat pedang pusaka Nur Alip, dan tongkat tersebut akan diwariskan kepada Bagus Sajiwo. Lalu bagaimana kisah selanjutnya? Mari kita simak sampai selesai. Terimalah tongkat Nur Ahad untuk senjatamu. Senjata ini hanya sarana. Hakikat kekuatannya dari Allah. Benda ini barang mati, tidak punya daya dan kekuatan selain daya dan kekuatan Allah. Sebab itu kau harus selalu berhubungan dengan sang pengaturmu, sehingga batinmu kuat. Zikir apa yang harus sering saya ucapkan? Allahu Ahad, Allahu Somad, La ilaha illallahu ahad. Bacalah 100 kali setiap pagi dan petang. Insya Allah akan saya zikirkan. Apakah yang kulihat tadi hanya mimpi? Barang-barang nenek yang kubawa tadi juga tidak ada. Tapi tongkat yang aku terima ini ada di tanganku. Berarti bukan mimpi. Betul-betul aneh. Sudahlah. Bisa pusing kalau dipikirkan terus-menerus. Selanjutnya, sepulang mengantarkan si nenek, Bagus Sajiwo pun mampir ke warung makan, karena memang perut sudah terasa keroncongan. Namun ternyata, di sana ada beberapa pendekar yang sedang mengincar tongkat Bagus Sajiwo yang baru saja ia dapatkan tadi. Lihat tongkat yang dibawa pemuda itu. Sepertinya aku pernah mengenalnya. Itu bukan tongkat, tapi pedang. Betul, itu pedang Nur Alip. Pedang itu sering diceritakan guru kita. Guru sering menggambarkannya di tanah. Ingat aku sekarang. Guru sering menceritakan tentang tongkat Nur Ahad. Di dalamnya tersembunyi pedang Nur Alip. Bagaimana bisa dibawa anak muda itu? Sudah lama tongkat sakti itu lenyap. Sejak pemiliknya meninggal dunia. Apakah pemuda itu keturunannya? Tongkat dan pedang itu dicari dan menjadi rebutan para ahli persilatan. Sekarang muncul di hadapan kita. Aku ingin mendapatkannya, apapun caranya. Aku tertarik dengan tongkatmu. Berapa hendak kau jual? Tidak aku jual. Aku berani bayar mahal. 10 kali lipat dari harga tongkat biasa. Jangankan 10. 1000 kali pun tidak akan aku jual. Sombong amat kamu. Tahu kau sedang berhadapan dengan siapa? Tidak. Arya Bambang Paduk. Cakar emas pencabut nyawa.
Kamu boleh pilih. Aku beli tongkatmu, atau aku rebut dengan paksa. Gampangnya. Serahkan tongkat itu pada kami. Maka kamu hidup. Atau ada, tapi kamu mati. Pilih hidup atau mati. Hidup bisa makan enak, atau mati dimakan ulah tanah. Hidup atau mati seseorang ada di tangan Tuhan. Tapi nyawamu di tangan kami. Aku tidak akan menyerahkan tongkat ini kepada kalian. Berarti kau pilih mati. Akhirnya, terjadilah pertarungan pendekar 4 lawan 1 di dalam rumah makan itu. Karena merebutkan tongkat milik Bagus Sajiwo. Malah yang lebih parahnya lagi, rumah makan pun porak-poranda akibat pertarungan. Namun rupanya sampai di sini dulu alur cerita film Legenda Gunung Merapi untuk episode kali ini. Mari kita nantikan cerita kelanjutannya di episode yang akan datang. Terima kasih.